Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi ilmu ukur tanah dengan metode posisi horizontal. Di sini saya akan mengenalkan dari ada 6 poin, yaitu pertama pengenalan alat, kesalahan kolimasi dan indeks. Lalu yang ketiga itu ada penentuan posisi horizontal dengan metode ikatan ke muka. Keempat, penentuan posisi horizontal metode ikatan ke belakang. Kelima, penentuan posisi horizontal metode poligon terbuka. Dan yang terakhir yaitu poin ke-6, penentuan posisi horizontal metode poligon tertutup. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, masuk ke poin pertama yaitu pengenalan alat. Di pengenalan alat ini yang akan saya kenalkan yaitu ada 3 alat ukur yang sering digunakan, yaitu 2 alat yang perolehan datanya yaitu secara manual bisa dikatakan. Jadi dalam perolehan ini kita belum bisa menentukan koordinatnya langsung, tetapi di dalam pengukuran kita hanya memperoleh nilai-nilai sudut jurusan, azimut, dan jaraknya. Kemudian untuk perbedaannya sendiri yaitu tedolit dan tenol ini. Kalau tedolit yaitu alat ukur yang masih cukup konvensional lah, karena masih harus menggunakan unting-unting di bawahnya. Kemudian untuk telitiannya sendiri itu sangat rendah, yaitu hanya mencapai menit. Kalau pengukurannya itu bisa mencapai 20 menit lah ya telitian. Kemudian untuk poin kedua itu tedolit T2. Ini udah lumayan cukup praktis lah. Kemudian untuk ketelitiannya juga dia sudah mencapai detik. Kemudian yang ketiga yaitu total station. Nah, di sini dia udah elektrik. Kemudian untuk hasilnya kita dalam total station ini di saat pengukuran di lapangan itu kita udah bisa mendapatkan koordinat langsung. Beda halnya dengan 2 alat yang berikut ini. Jadi kita harus hitung manual secara keseluruhan buat mendapatkan koordinatnya. Langsung saja untuk pengenalan alatnya. Yang pertama itu tenol. Nah, ini untuk tenol. Yang pertama ini ada tandanya yaitu 1 sampai 12 ya. Untuk pengenalan tenol sendiri jadi untuk persiapannya atau pengenalan alat dulu lah. Pengenalan alatnya sendiri itu tenol. Yang pertama itu ada visir. Visir itu ini ya. Visir ya. Jadi visir ini gunanya untuk membidik secara langsung, untuk membidik secara kasar dulu tempat di target kita yang akan kita lakukan atau kita amati di suatu titik koordinatnya. Kemudian setelah dapat kemudian ada juga perkenalan yang kedua itu lensa okuler. Lensa okuler itu dia digunakan untuk memperjelas benang teropongnya. Jadi di sini nih, di dalam teropong ini nanti kita bakal melihat di situ ada benang. Jadi ketika di sini belum diatur di lensa okulernya, itu di saat kita amati targetnya itu akan begitu samar-samar. Jadi kita harus diatur terlebih dahulu lensanya untuk lebih memperjelas target.
Itu fungsinya. Kemudian di sini ada nivo tabung. Nivo tabung itu fungsinya yaitu nivo tabung itu ada di sekitar sini lah. Nivo tabung itu jadi fungsinya nivo tabung ini sendiri dia untuk sebelum melakukan pengamatan, jadi itu adalah salah satu acuan apakah alat ini sudah bisa digunakan untuk mengukur. Ketika gelembung air di dalam nivo ini dia sudah berada di tengah-tengah, maka baru boleh dilakukan pengukuran. Itu fungsi untuk nivonya. Kemudian juga ada nivo kotaknya. Nivo kotak itu di sini. Nivo kotak itu sama. Jadi dia digunakan untuk menentukan atau jadikan acuan sebelum melakukan pengukuran. Ketika gelembungnya sudah berada di tengah, berarti alat ini sudah bisa digunakan atau dilakukan pengamatan. Kemudian itu ada skrup ABC. Skrup ABC itu yang ini yang di bawah. Nah, skrup ABC. Nah, untuk skrup ABC ini sendiri yaitu untuk mengatur gelembung nivonya ini. Gelembung nivo ini untuk diatur ke tengah, kita menggunakan 3 skrup ini. Biasanya dia menggunakan kunci untuk mengaturnya yaitu yang pertama di si alat ini diarahkan ke dua skrup ini. Kemudian kita diputar secara bersamaan dengan arah yang berlawanan. Ketika si gelembung ini berada di tengah, maka si badan alatnya ini kita arahkan ke skrup yang belum diputar, maka di sana kita cukup putar skrupnya yang ke satu aja. Di sana kita bisa arahkan juga untuk gelembungnya ke tengah. Itu fungsi dari skrupnya. Kemudian ada lensa objektif ya, ini lensa objektif, ini tadi okuler ya, saya lupa. Kemudian untuk objektif sendiri fungsinya untuk melihat objek pengamatan, sama untuk melihat objek pengamatan tentunya. Kemudian ada penggerak halus horizontal. Penggerak halus horizontal itu sendiri yaitu penggerak halus horizontal itu berfungsi untuk menggerakkan teropong dengan halus secara horizontal. Jadi secara si badan alat ini dia diputar ke kanan atau ke kiri. Itu fungsinya untuk penggerak halus horizontal tadi. Kemudian fungsi lain itu ini penggerak horizontalnya. Jadi fungsi lain ini ketika kita kencangkan sedikit, maka kita bisa perlahan-lahan untuk lebih mengarahkan ke arah targetnya, kayak gitu, dan mengunci agar si target pengamatan kita itu tidak berubah-ubah lagi ketika kita sudah menemukan targetnya. Kemudian setelah itu ada pengunci sudut vertikalnya. Pengunci sudut vertikal. Untuk vertikal sendiri itu ini. Yang ini pengunci sudut vertikalnya itu untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah dari teropong ini. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan targetnya, maka kita akan melakukan kunci ini agar si teropong ini tidak bergerak-gerak. Kemudian itu ada segitu untuk teodolit T0. Kemudian pengenalan alat kemudian itu ada teodolit T2. Nah, bedanya tadi dari T2 ini, jadi dia hanya dari hasil pengamatan targetnya ya, dan dia lebih teliti. Untuk teodolit T2 ini dia juga menggunakan visir,
menggunakan lensa okuler, lensa objektif, kemudian nivoo kotak dan nivoo tabung, pengunci horizontal, pengunci vertikal, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan perbedaannya dari T0, di T0 ini dia masih menggunakan unting-unting ke bawahnya untuk memfokuskan di titik berdirinya alat. Sedangkan untuk si T2 ini sendiri, kita sudah bisa melihat teropong ke bawah untuk melihat target titik ini berdiri alat itu apakah sudah pas. Kemudian yang selanjutnya itu ada total session. Total session. Untuk total session ini sendiri, dia terdapat teropong, terdapat visir juga. Ini visir, ini handle untuk mengangkatnya. Kemudian ini penggerak halus horizontalnya, vertikal. Ini untuk penggerak halus horizontal, dan ini adalah monitornya. Dan skrup ABC-nya, ini skrup ABC, fungsinya yaitu untuk mengatur nivonya ini. Kemudian ini LCD-nya atau monitor, fungsinya untuk membaca hasil pengukuran. Terus tombol pengaturan, di sini ada 4 tombol. Ada F1, F2, F3 dan F4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langsung ke pengukuran. Nah, ini pengukuran, hasil dari pengukuran secara manual di lapangan bisa kita gunakan untuk alatnya sendiri. Sebenarnya itu bisa digunakan metode. Untuk poin kedua itu kesalahan kolimasi dan indeks. Pada kesalahan kolimasi dan indeks ini fungsinya, untuk kesalahan kolimasi tersendiri itu tujuannya yaitu untuk mengetahui kesalahan dari bacaan skala horizontalnya. Kemudian untuk indeks sendiri, kesalahan indeks sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar kesalahan pada bacaan vertikalnya. Untuk peralatan yang digunakan itu bisa menggunakan tedolit T2 atau T0. Kemudian statif untuk berdiri alatnya. Kemudian ketiga yaitu kaki 3 untuk pemasangan di posisi target pengamatannya dengan dibantu unting-untung untuk sasaran target pengamatan. Untuk persiapannya sendiri itu kita menentukan yaitu lokasi dan menentukan titik-titik di berdiri alat dan titik-titik targetnya terlebih dahulu. Kemudian itu
pengolahan datanya sendiri. Setelah diperoleh pengolahan data itu sendiri, di sini saya contohkan nilai hasil pengukuran di lapangan diperoleh bacaan biasa dan bacaan luar biasanya. Pada satu pengamatan, satu target pengamatan itu diperoleh bacaan sudut jurusan, bacaan biasa, horizontal biasa, dan bacaan luar biasa. Untuk mengetahui kesalahan dari bacaan ini, kesalahan dari pengukuran di lapangan, maka dilakukanlah metode yaitu kesalahan kolimasi ini. Dengan rumusnya yaitu horizontal biasa dikurang horizontal luar biasa. Kemudian dikurang 180 derajat. Setelah dikurang 180 derajat maka dibagi 2. Ini untuk pengukurannya, untuk perhitungannya. Jadi 295 derajat 36 menit 25,2 detik dikurang 105 derajat 36 21,9 detik. Untuk hasilnya ternyata diperoleh pada saat pengukuran yaitu 1,65 detik. Sedangkan toleransinya sendiri yaitu bisa 11 detik. Kemudian ternyata yaitu pengukuran hasil dari bacaan skala vertikalnya sendiri, yaitu diperoleh di lapangan pada saat melakukan pengamatan satu target. Di sini diperoleh bacaan biasa vertikal, bacaan vertikal luar biasa. Untuk rumusnya sendiri untuk skala indeks ini dia biasa ditambah luar biasa dikurang 360 derajat, kemudian baru dibagi 2. Untuk hasilnya ternyata di lapangan saat pengukuran diperoleh 5,6 detik. Itu untuk dari kesalahan kolimasi dan indeks ini. Kemudian untuk kesimpulan sendiri, jadi pada kesalahan kolimasi dan indeks ini tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar kesalahan pada saat pengukuran, yaitu yang digunakan untuk mengetahui kesalahan pengukuran horizontal yaitu menggunakan metode menggunakan perhitungan kesalahan kolimasi, dan untuk mengetahui kesalahan seberapa besar kesalahan vertikalnya pada saat pengukuran di lapangan dengan menggunakan kesalahan itu perhitungannya yaitu kesalahan indeksnya. Untuk analisisnya, kesalahan-kesalahan ini diperoleh pada saat pengukuran. Mungkin pada saat targetnya kita belum terlalu pas pada saat menembak sasaran targetnya, atau bisa disebabkan oleh alatnya yang belum terlalu centering di saat kita mengaturnya. Bisa dikatakan pada nivo kotak atau nivo tabung yang saya jelaskan di pengenalan alat tadi itu belum terlalu ke tengah, sehingga diperolehlah kesalahan-kesalahan ini. Oke. Yang selanjutnya itu ada metode ikatan kemuka. Untuk metode ikatan kemuka ini sendiri dasar teorinya, secara teori metode ikatan kemuka itu yaitu suatu pengikatan kemuka dapat ditentukan secara minimal harus diketahui dua koordinat, 2 titik koordinat dan 1 titik yang akan ditentukan koordinatnya. Ini. Jadi di sini untuk menentukan 1 titik koordinat yang belum diketahui ini, kita dibantu dengan 2 titik koordinat yang sudah diketahui.
Kemudian di sini diperoleh atau di saat pengukuran di lapangan itu akan diperoleh sudut horizontal atau sudut dari B, di sini kita sebut saja B dan V. Kemudian sudut betanya, sudut dalam ini antara A dan B. Untuk pengukurannya sendiri itu di lapangan kita dilakukan pengukuran, itu nanti kita peroleh jaraknya, kemudian itu kita peroleh sudut jurusannya, sudut jurusan A ke B dan sudut jurusan A ke B. Untuk persiapannya sendiri yaitu mempersiapkan alat yang akan digunakan di pengukuran, itu di sini menggunakan alat tedolit T2. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mempersiapkan juga yaitu keperluan di lapangan seperti alat tulis, menentukan titik-titik di lapangan, berdiri alat dan target yang akan ditentukan. Kemudian untuk peralatan yang digunakannya sendiri yaitu di sini menggunakan alat tedolit T2. Kemudian ada statif, ada kaki 3, kemudian ada unting-unting. Kemudian untuk langkah dari pengukurannya itu sendiri. Yang pertama misalkan kita berdiri di titik A ini. Kita lakukan centering alat tedolitnya hingga siap digunakan untuk melakukan sasaran target ke sini. Kemudian setelah itu, nivoo tabung atau nivoo kotaknya sudah berada di tengah, itu menandakan alatnya sudah bisa dilakukan pengukuran. Kemudian di sini si teropongnya diarahkan ke titik target yang baru atau titik yang akan diketahui koordinatnya. Di sini kita baca bacaan horizontal biasanya. Kemudian di sini disebut target kirinya. Kemudian teropongnya diputar searah jarum jam ke titik B. Kemudian diperoleh juga bacaan biasa horizontalnya. Kemudian kita catat. Kemudian teropongnya diputar teropong diputar sebanyak 180 derajat untuk melakukan untuk membaca horizontal luar biasanya. Kemudian kita baca juga bacaan luar biasanya. Kemudian diputar kembali teropongnya ke arah titik V lagi. Kemudian diperoleh bacaan horizontal luar biasanya titik V. Kemudian setelah diperoleh bacaan ininya untuk itunya, maka kita peroleh data-data yang diperlukan di lapangan, yaitu dari hasil pengukuran tadi kita peroleh sudut dalamnya, sudut dalam dari A dan sudut dalam dari betanya. Sehingga untuk lakukan perhitungannya yaitu yang pertama kita menghitung sudut jurusan dulu dari kedua titik koordinat yang sudah kita ketahui koordinatnya. Sini fungsinya, nanti kita akan menghitung sudut jurusan dan jaraknya dari A dan B.
Untuk rumusnya sendiri, artangan XB, ini koordinat yang sudah kita ketahui dari 2 titik tadi. XB kurang SA dibagi YB kurang YA. Untuk hasilnya, ketika XB dikurang SA, atau hasil dari kedua ini, ketika dia plus, nilainya plus semua, maka nilainya tetap seperti ini. Tetapi ketika nilainya yang ketika hasil XB kurang XA ini diperoleh, yang di atas ini hasilnya plus dan di bawah ini minus, maka ditambah 180 derajat. Dan kemudian ketika diperoleh hasil kedua-duanya ini diperoleh minus semua, di bawah minus, di atas minus, maka ditambah juga 80 derajat. Ketika hasilnya diperoleh yang ini minus dan ini plus, maka ditambah 360 derajat. Untuk rumusnya, XB kurang XA, hasil dari ini dikali artangan, pada diperoleh hasilnya ini. Untuk mencari sudut jurusan BA nya sendiri, tinggal dibalik nih. Dari hasil AB ini tadi kita tambah 190 derajat, diperoleh sudut jurusan BA nya. Untuk jaraknya sendiri yaitu XB kurang XA kuadrat, kemudian YB kurang YA kuadrat. Setelah hasilnya semua diperoleh, maka diakarkan, hasilnya yaitu ini. Kemudian untuk kemudian selanjutnya itu menghitung sudut jurusan baru, sudut jurusan dari AP dan sisi BP-nya, sudut jurusan BP-nya. Untuk sudut jurusannya itu sendiri yaitu sudut jurusan AB ini yang sudah diperoleh, kita kurang A yang kita peroleh di lapangan tadi ini, kemudian diperoleh ini. Untuk sudut jurusan BP nya sendiri yaitu BA ini, BA yang ini, ditambah sudut jurusan yang sudah kita ketahui, sudut dalam yang kita ketahui tadi, diperoleh ini hasilnya. Kemudian angka selanjutnya yaitu ketiga, menghitung jarak AV dan jarak BP. Terus rumusnya sendiri menggunakan perbandingan, karena jarak yang sudah kita ketahui yaitu jarak AB dan sudut B nya, kemudian sudut AB. Jadi kita untuk mengetahui jarak AB nya ini, AV nya ini, kita gunakan jarak AB dikali sin B sudut betanya, kemudian dibagi sin alfa ditambah beta, hasilnya yaitu ini, diperoleh hasilnya ini. Kemudian untuk mencari jarak BP nya sendiri yaitu sama, jarak AB dikali sin alfa, terbalik. Kalau untuk AB dia menggunakan sin, di atasnya menggunakan sin beta, sedangkan untuk BP yaitu menggunakan sin alfa. Kenapa kita menggunakan beta untuk jarak AB nya? Kita ke sini. Untuk jarak AV, kenapa kita menggunakan beta? Kita menggunakan beta. Jadi rumus dari ini nih, secara teorinya, ketika kita ingin mengetahui ini, untuk mengetahui jarak dari ini
A ke B ini, maka sudut yang digunakan yaitu sudut yang ini, yang di depannya. Dan ketika kita ingin mengetahui jarak dari B ke P ini, maka sudut dalam yang digunakan yaitu yang di depannya, yaitu alfa. Sehingga di sana tadi untuk jarak BP-nya sendiri, jarak AB dikali depannya yaitu sin sudut alfa dibagi sin sudut alfa ditambah sudut betanya, sehingga diperoleh ini. Kemudian setelah itu baru kita lakukan perhitungan koordinat titik P sementaranya, yaitu dari titik P, hitung koordinat titik P dari titik A dan titik AB. Untuk rumusnya sendiri, pertama digunakan dari sudut pandang PA-nya, koordinat XA ditambah jarak AP yang sudah kita ketahui tadi, kemudian dikali sudut jurusan AV-nya, sehingga diperoleh ini. Kemudian untuk YV-nya rumusnya sama, hanya perbedaannya hanya di sin dan cos-nya. Kemudian setelah itu diperoleh ini. Kemudian dihitung dari koordinat XB-nya. XB ditambah jarak dikali sin alfa, BV-nya, sudut jurusan BV-nya. Kemudian diperoleh ini. Untuk YB-nya, YB ditambah jarak BV dikali cos sudut jurusan BV-nya, diperoleh ini. Kemudian kita akan lakukan rata-rata. Dari hasil ini, maka nilai XPA-nya ini ditambah XPBB dibagi 2 hingga diperoleh ini. Maka inilah nilai koordinat yang akan digunakan atau diperoleh sebenarnya, yang dianggap benar dan sudah dirata-ratakan. Sama halnya dengan yang YV ini. YV nilai yang ini ditambah nilai ini dibagi 2, diperoleh nilai ini yang dianggap benar. Kemudian analisis dari pengukuran ini yaitu pada metode pengukuran ikatan kemuka ini, titik yang ditentukan diketahui menggunakan 2 titik koordinat yang sudah diketahui. Bisa ditentukan koordinat baru dengan menghitung sudut jurusan dari kedua sisi, sehingga hasil dari kedua dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai koordinat yang baru. Untuk kesimpulannya sendiri, koordinat diketahui dengan menggunakan hasil koordinat dari titik yang sudah terdapat koordinatnya. Kemudian hasil dari perhitungan koordinat yang diperoleh dari kedua sisi tersebut dilakukan perbandingan, sehingga hasil koordinatnya bisa dilihat dari kedua sisi, dan memperkecil kesalahan dari koordinat tersebut, maka dilakukan rata-rata dari kedua koordinat ini. Maka hasil koordinat kedua sisi ini digunakan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata ini yang digunakan nanti. Oke. Selanjutnya itu ada metode ikatan ke belakang. Oke. Selanjutnya jika metode ikatan kemuka tadi diperoleh dari 2 titik koordinat yang sudah ketahui, lain halnya dengan metode ikatan ke belakang ini, diperoleh dengan 3 titik koordinat yang sudah ketahui. Kemudian perbedaannya, alat berdiri pada titik baru, jadi bukan berdiri di titik yang sudah diketahui. Kemudian di sini untuk persiapannya itu kita menggunakan alat tedolit T2, kemudian menggunakan satip untuk berdiri alatnya sendiri. Kemudian di sini kita menggunakan kaki 3, 2 unit dan 2 unting-unting untuk dijadikan sasaran targetnya.
Kemudian ketika ini nanti untuk yang ke C-nya itu dipindahkan saja salah satunya ketika sudah dibaca. Kita bisa menggunakan 3 langsung sekaligus kaki 3 jika punya. Kemudian koordinat yang diketahui itu adalah ABC ini. Yang diukur itu nanti kita akan memperoleh nilai dari sudut ini. Sudut alfa ini, sudut beta ini. Kemudian koordinat yang diketahui yaitu yang akan ditentukan koordinat P. Kita sebut aja sini koordinat P. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu metode ikatan ke belakang ini suatu metode penentuan posisi sebuah titik terhadap 2 buah atau lebih titik yang diketahui koordinatnya. Bedanya dengan pengikatan ke muka adalah metode ini alat berdiri pada titik yang akan diketahui atau diketahui koordinatnya. Kemudian untuk metode perhitungannya sendiri, metode ikatan ke belakang ini yaitu metode Collins dan metode Cassini. Metode Collins sendiri, bila kita menentukan suatu koordinat, misalnya titik V ini, maka titik tersebut harus dikaitkan pada titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya. Misalnya ABC. Kemudian kita ukur sudut alfa dan betanya. Untuk persiapannya sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk pengukurannya, langkah-langkah pengukuran ini, dari ini, titik ini berdiri di sini. Pertama, kita akan melakukan pengamatan target setelah dilakukan penyentering pada alat sudah siap dilakukan untuk penembakan target. Kemudian kita tembak sini, bacaan biasa horizontal. Kemudian alat diputar secara jarum jam ke target B, dibaca juga bacaan horizontal biasanya. Kemudian diputar lagi ke sini, diperoleh juga bacaan horizontal biasa titik C. Kemudian teropongnya diputar 180 derajat untuk membaca bacaan horizontal luar biasanya. Ketika sudah dapat ini, maka alat berputar lagi sejauh ke titik A. Dibaca, diperoleh bacaan horizontal luar biasa A, kemudian diputar lagi alat ke sini, diperoleh bacaan horizontal luar biasa B, sehingga nanti di perhitungannya diperoleh sudut alfa dan sudut betanya. Untuk perhitungannya sendiri, yaitu menggunakan rumus Collins. Oke. Ini untuk sebut saja ini adalah hasil dari pengukuran. Saya peroleh nilai biasanya, nilai biasa dari P ke A, P ke B, P ke C. Untuk luar biasanya P ke C, P ke B, P ke A, sehingga nanti diperoleh hasil sudut alfa dan sudut betanya yang saya jelaskan. Kemudian untuk perhitungannya, yang pertama kita menghitung sudut jurusan AB-nya dan jarak AB-nya. Rumusnya sama seperti ikatan ke muka. Kemudian diperoleh nilainya, sudut jurusan dan jaraknya. Untuk mencari, kemudian selanjutnya dilakukan titik bantu. Sini menggunakan titik A. Jadi pada sini kita dilakukan titik bantu di sini. Itu untuk dijadikan titik A-nya untuk mendekati ke target ini. Kemudian setelah itu kita lakukan itu untuk rumusnya. Untuk mengetahui ini,
maka sudut alfa, sudut jurusan AB ditambah beta. Hasilnya ini. Kemudian untuk mencari jaraknya sendiri, jarak AB dikali sin sudut alfa dan beta dibagi sin alfa. Kemudian diperoleh ini. Sehingga diperoleh koordinat sementara yaitu XAH, yaitu di sini XA dikali jarak AH yang ini dikali sin alfa AH yang ini tadi. Kemudian diperoleh ini. Yang AH-nya sama untuk perhitungannya, hanya beda sin dan cos saja. Kemudian dari situ, setelah itu kita tentukan jaraknya untuk B ke H, kalau tadi A ke H. Setelah diperoleh, lakukan dengan cara yang sama seperti yang ini tadi. Kemudian maka diperolehlah koordinat X A, X HB dan X HA. Kemudian kita lakukan nilai yang dianggap benar itu, yaitu ketika nilainya sudah dirata-ratakan, yaitu XAH ditambah XBH dibagi 2. Diperolehlah nilai dari koordinat XAH, SH itu. Dan diperoleh juga nilai koordinat Y-nya. Kemudian mencari sudut Y. Itu mendekati juga. Rumusnya sama. Setelah didapatkan XC dan XA. Di sini kita untuk mengetahui sudut jurusan CH dan H. Kemudian diperoleh ini, perhitungan sama untuk mencari sudut jurusan. Kemudian mencari sudut jurusan AP-nya, yaitu dengan LAB ditambah Y. Ini untuk rumusnya. Kemudian diperoleh ini. Untuk cara kemudian setelah itu baru kita lakukan untuk mencari jaraknya. Untuk jaraknya sendiri yaitu jarak AB ditambah sin dikali sudut dalam alfa dan sudut Y titik bantu yang sudah kita ketahui tadi yang ini. Kemudian dibagi sin sudut dalam alfa. Kemudian diperoleh ini. Kemudian selanjutnya diperoleh nilai koordinatnya dari XPA. Kemudian dihitung juga menggunakan dari arah sudut pandang B dan P-nya. Yaitu caranya sama, menentukan sudut jurusan dan jaraknya. Kemudian ditentukan juga diperoleh XBP dan YBP-nya. Kemudian koordinat yang dianggap benar itu ketika koordinat XBP dan YBP sudah dilakukan rata-rata. Untuk rumusnya ini. Nilainya diperoleh 79,1255,28 meter untuk koordinatnya. Y-nya ini. Kemudian untuk hasilnya sendiri. Untuk hasilnya diperoleh tadi. Untuk analisisnya sendiri. Oke. Untuk analisis dari pengukuran metode ikatan ke belakang ini. Jadi pengukuran ini diketahui dari 3 titik tadi koordinat. Dengan saat ini perhitungan juga, kita akan melakukan pendekatan titik baru, yaitu di sini. Bisa di sini, bisa di sini, yaitu salah satunya untuk mengetahui pendekatannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu hasilnya dilakukan dan ditentukan koordinat yang dimaksud. Kemudian untuk kesimpulan sendiri dari metode ikatan ke belakang ini, pengukuran metode ikatan ke belakang ini
ditentukan dari titik baru dengan menggunakan 3 titik koordinat yang diketahui. Dengan hitungannya terdapat 2 cara, yaitu cara metode Collins dan cara metode Cassini. Pada perhitungannya ini juga menggunakan metode Verhoeven yang tadi menggunakan metode Collins. Oke, selanjutnya yaitu metode poligon. Oke, untuk metode poligon ini tersendiri yaitu metode yang disebut yaitu metode banyak titik, yaitu salah satu metode banyak titik itu yaitu poligon, metode trilaterasi, triangulaterasi, dan triangulasi. Nah, untuk metode poligon sendiri ini syarat dari pengukurannya yaitu harus sudah mempunyai 1 titik koordinat yang sudah diketahui. Titik awal. Kemudian dan juga diketahui sudut jurusannya. Kemudian diketahui juga jaraknya, jarak dari ini ke sini, sehingga nanti hasil dari perolehan ini kita bisa peroleh sudut ini, bisa juga diperoleh sudut ini, bisa juga diperoleh koordinat-koordinat ini. Nah, untuk persiapannya itu sendiri, metode poligon ini menggunakan alat tedolit T2, kemudian statif, rambu ukur atau gunting-gunting, kemudian meteran untuk mengukur jarak ini, jarak dari antar setiap target, kemudian bisa menggunakan payung juga untuk melihat cuaca, apakah cuacanya panas atau hujan. Kemudian selanjutnya untuk langkah pengukurannya sendiri, yang pertama alat berdiri di titik awal, dilakukan setting terlebih dahulu hingga alat siap digunakan untuk melakukan pengamatan ke target-targetnya. Kemudian pada target pertama itu dipasang unting-unting sebelum melakukan penembakan targetnya. Kemudian dari ini nanti diperoleh nilai sudut horizontalnya, sudut jurusannya, dan diperoleh jaraknya. Oke. Untuk kemudian diperolehlah nilai sudut jurusan. Ini untuk data-data yang diperoleh dari lapangan. Di sini saya hanya melakukan pengamatan sebanyak 4 titik. Koordinat yang diketahui yaitu titik pertama tadi X1 dan Y1. Kemudian ada jaraknya yang diperoleh tadi. Kemudian data yang diperoleh di saat pengukuran yaitu sudutnya. Sudutnya itu sudut titik kedua itu terdapat 80 derajat, 57, 79, 58,12 detik. Untuk jaraknya sendiri yaitu 33, 36, dan 72. Kemudian di sini kita langsung menentukan titik koordinatnya. Untuk menentukannya itu di sini pengolahannya.
Untuk menentukan itu pengolahan datanya, yang pertama kita melakukan sudut jurusan terlebih dahulu. Untuk mengetahui sudut jurusan 1AD, sudut jurusan yang sudah diketahui di pengukuran yaitu A ke 1, yaitu nilainya 193 derajat 6 menit 34,58 detik. Untuk mengetahui sudut jurusan 2 ke 3 selanjutnya, titik 2 ke 3, yaitu ini tinggal ditambah ini nilai ini dikurang 180 derajat, kemudian ditambah 180, sehingga nanti diperoleh ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini nilai ini untuk ininya bukan untuk ini, maaf salah. Untuk ini sudut jurusan A1 dikurang sudut awal, sudut beta pertama yang diperoleh tadi, kemudian ditambah 180 derajat. Dan selanjutnya sudut jurusan 1 kedua yang sudah diperoleh dikurang sudut beta, sudut dalamnya, yaitu yang tadi saya katakan yang diperoleh tadi di sini, yang ini. Kemudian ditambah 180 derajat. Kemudian diperoleh sudut jurusan A3 ke 4. Untuk perhitungan koordinatnya, untuk mengetahui koordinat kedua, titik 2, yaitu koordinat ke 1 ditambah jarak 1 ke 2 dikali sin sudut jurusan 1 ke 2. Diperoleh nanti ini hasilnya setelah diperhitungkan. Kemudian ia juga sama, perbedaannya hanya sin dan cosnya. Untuk x ketiga, untuk mengetahui koordinat titik 3, hasil dari x2 ini ditambah jarak dari 2 ke 3, titik 2 ke 3, kemudian dikali sin sudut jurusan 2 ke 3, kemudian diperoleh ini. Untuk y-nya sama, perbedaannya hanya sin dan cos. Kemudian 4 dilakukan dengan cara yang sama, sehingga diperolehlah koordinat titik 2, titik 3, dan titik 4-nya. Untuk analisis pengukuran metode poligon ini, yaitu setiap nilai ini akan bersangkutan untuk nilai-nilai selanjutnya. Jadi, ketika saat perhitungan atau pengukuran di lapangan itu terdapat kesalahan di awal, maka untuk selanjutnya akan terdapat kesalahan, sehingga di sini nilai-nilai ini saling berkaitan. Kesimpulannya yaitu pada metode poligon ini, yaitu suatu metode poligon atau digunakan untuk perangkat dasar pengukuran di lapangan yang banyak titik. Nanti dari hasil dari koordinat ini akan dilakukan detail situasi untuk dilakukan pengukuran detail situasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu metode poligon tertutup. Untuk metode poligon tertutup ini diketahui satu titik awal koordinat dan akan kembali ke titik awal saat pengukuran.
Oke. Untuk metode terbuka sendiri itu analisisnya yaitu ketika di saat pengukuran atau perhitungan terdapat kesalahan di titik awal, maka untuk perhitungan dan pengukuran selanjutnya akan terjadi kesalahan semua. Jadi di sini diperlukan ketelitian dan koreksi dengan sedetail-detail mungkin. Kemudian itu pengukuran poligon tertutup. Perbedaannya untuk poligon tertutup ini dari awal pengamatan pengukuran, maka nilai akhirnya akan kembali ke titik awal sebelumnya. Untuk nilai koordinat yang diketahui dan diperlukan syarat dari pengukuran ini, itu kita harus mengetahui jaraknya ini. Harus mengetahui sudut jurusan ini. Untuk pengukurannya sendiri, kita hanya memperoleh sudut-sudut ini. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 5. Dan di sini ditulisnya S3 ya. S3, S4, S5, S6. Sehingga nanti diperolehlah nilai-nilainya, koordinat dari itu. Untuk persiapannya sendiri yaitu kita sama menentukan titik-titik target-target yang akan dilakukan pengamatan di lapangannya. Untuk peralatan yang digunakan sendiri yaitu T2, satip, pita ukur, kaki 3 dan unting-unting. Dan payung atau paku, di sini paku juga untuk dilakukan titiknya. Untuk langkah praktikumnya, belum melakukan pengamatan ini. Terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi pengukuran serta membuat sketsa pengukuran untuk mempermudah proses pengukuran, pada praktikum ini dibutuhkan 2 titik ikat. Saat diketahui ikat yang digunakan setelah dibuatnya sketsa pengukuran, dilakukan proses pengukuran. Kemudian lakukan tahapan pengukuran. Untuk pengukuran yang saya jelaskan tadi, kita akan memperoleh sudut ini, jarak sudut dan jaraknya saja. Kemudian untuk tahap hitungannya, di sini kita akan menghitung kesalahan penutupnya, sudut, kesalahan, kemudian yaitu kesalahan penutup absis, yaitu untuk titik X-nya, kesalahan X-nya, kemudian kesalahan koreksi pada masing-masing absis dan koordinat berdasarkan KPA dan KPO ya. Kemudian hitung koordinat titik poligon berdasarkan absis dan koordinat yang telah dihitung. Nah, dikoreksi hitungan besarnya relatif ke poligon. Nah, ini untuk data yang diperoleh di lapangan saat pengukuran. Titik awal yang sudah kita ketahui koordinatnya, dan diketahui sudut jurusannya. Kemudian ini sudut jurusan, sudut dalam yang kita ketahui dari pengukuran, diperoleh dari pengukuran, dan jaraknya. Untuk pengolahannya sendiri, yang pertama kita menentukan sudut jurusan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 1. Dan balik lagi ke 1 ke 4. Kemudian yaitu dari hasil semua jarak ini kita jumlahkan untuk menghitung kesalahan penutup sudutnya. Nah, fungsi dari KPS ini untuk mengetahui atau untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan dari setiap sudutnya. Kemudian untuk ininya
Jadi setiap ininya kita nanti akan dihitung. Oke. Nah, setelah diperoleh kesalahan penutup sudutnya, ini nilainya kita gunakan untuk menghitung sudut-sudut setiap koreksinya. Jadi di sini kita tambahkan nilai ini gunanya untuk meminimalisir kesalahan dari setiap sudut titik-titik pengamatannya. Dan setelah itu kita menghitung sudut jurusan pada setiap titik dengan titik awalnya, yaitu sudut yang sudah diketahui, sudut 1 dan 2. Kemudian untuk mengetahui sudut jurusan 2 dan 3-nya, yaitu sudut jurusan alfa 1 dan 2 dikurang beta 2 sudut B2, kemudian tambah 180 derajat di proyek ini. Caranya juga sama. Kemudian setelah itu kita menjumlahkan semua jaraknya. Kemudian setelah dijumlahkan, fungsinya dari semua jarak ini untuk mengetahui atau mengkoreksi nilai dari koreksi absisnya, yaitu nilai X-nya. Di sini kita akan lakukan setiap koreksinya, yaitu jarak yang pertama itu untuk kesalahan X1-nya, jarak 1, 2 bagi semua jarak dikali ini, kemudian diperoleh ini. Caranya sama, juga dilakukan pada setiap titik. Kemudian di sini dapat pertimbangan ketika menghitung abses, karena F lebih dari 0 maka koreksi negatif. Kemudian untuk menghitung jaraknya, itu jarak 1, 2 dikali al jurusan 1, 2 dikurang MX1 yang ini, diperoleh ini untuk koreksinya absisnya. Dilakukan dengan cara yang sama untuk 3.4-nya juga. Kemudian nilai dari itu, kemudian ini kita lakukan juga untuk menghitung koordinatnya. Langsung saja untuk menghitung koordinat. Untuk menghitung koordinat itu sendiri beracuan juga. Pertama kita menghitung koordinat kedua dengan yang pertama yang pasti sudah kita ketahui koordinat pertama pada alat berdiri, itu X2. Untuk mengetahui koordinat kedua ini, X1 ditambah jarak 1, 2 dikali sudut jurusan 1, 2 diperoleh ini. Sama. Ketika nilai dari semua ini sama benar, koordinat 2, 3, dan 4 ini benar, maka ketika kita lakukan perhitungan untuk mengetahui X dan 1 ini, maka nilainya akan kembali ke sini yang sudah diketahui sama dengan Y. Ini untuk hasilnya, hasil dari koordinat X titik 1 dan titik 2 nya. Untuk analisisnya sendiri, berdasarkan dari hasil pengukuran poligon tertutup terbagi menjadi 2, yaitu sudut dalam dan sudut luar. Pada praktikum ini kita menggunakan sudut dalam searah jarum jam. Pengukuran datanya terlebih dahulu mencari koreksi baru bisa mencari azim sudut jurusan dan koordinatnya. Koordinat awal dan akhirnya menghasilkan titik koordinat yang sama untuk koordinat penutupnya. Oke, sekian untuk penjelasan dari 6 poin ini.
Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.